Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video mengenai cara menghindari perilaku temperamental dan membiasakan pengendalian diri. Dari Instagram dan kita saling mengenal lebih dalam rasanya. Definisi sifat temperamental. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata gadab. Menurut istilah gadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan orang atau perbuatan orang lain. Lawan kata dari sifat gadab adalah rida atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Gadab sering dikiaskan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati. Sifat gadab harus dihindari karena tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru sebaliknya akan menimbulkan masalah. Seorang muslim senantiasa harus bersabar dan berusaha menahan amarahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebab sifat temperamental. Kita perlu mengetahui dan mengenali hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan. Secara umum, penyebab kemarahan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikis. Yang pertama, faktor fisik. Dalam hal yang berkaitan dengan penyebab kemarahan, kondisi fisik secara jasmaniah harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar kita mampu mengantisipasi diri dan kemarahan yang sulit untuk kita kendalikan. Adapun penyebab kemarahan secara fisik adalah yang pertama, kelelahan. Kelelahan yang berlebihan. Orang yang secara fisik terlalu lelah dalam bekerja bisa saja hatinya menjadi sensitif, mudah tersinggung sehingga mudah marah. Yang kedua, kekurangan zat-zat tertentu. Kurangnya zat-zat tertentu dalam otak, misalnya kekurangan zat asam, maka otot-otot akan menjadi tegang sehingga mudah terbawa perasaan dan cepat tersinggung. Ketiga, hormon kelamin. Misalnya seseorang yang sedang mendekati siklus haid, kita sering mendengar adanya premenstrual sindrom yang ditandai dengan munculnya gejala perubahan suasana hati, kelelahan, mudah marah, dan depresi. 2. Faktor psikis, rohaniah. Faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat erat kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Adapun penyebab kemarahan secara psikis adalah 1. Ujub, bangga terhadap diri sendiri. Rasa bangga terhadap diri sendiri baik dalam hal pemikiran, pendapat, status sosial, keturunan, kekayaan merupakan sebab munculnya kemarahan seseorang apabila tidak dikendalikan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang ujub sangat dekat dengan kesombongan. Apabila seseorang memiliki sifat ujub tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti yang ia harapkan, maka sangat berpotensi munculnya sifat amarah yang dapat merugikan. 2. Perdebatan atau perselisihan. Debat adalah adu argumen antara satu pihak dengan pihak lain untuk memutuskan atau mendiskusikan tentang sebuah perdebatan. Meskipun yang diperdebatkan adalah sesuatu yang benar, jika tidak didasari nilai-nilai dan ajaran agama Islam yang benar, perdebatan tersebut dapat menimbulkan kemarahan dan mendatangkan perselisihan. Sebagai sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah berkata, Nabi Muhammad SAW akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah sungai surga bagi seseorang yang meninggalkan dusta, dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. 3. Senda gurau yang berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai dan mengalami sekumpulan orang yang gemar bercanda,
bersenda gurau yang terkadang melampaui batas. Khalid bin Safwan mengatakan bahwa senda gurau yang berlebihan dari seseorang bagaikan menghantam seseorang dengan batu besar, menusuk hidung dengan bau-bauan yang lebih menyengat daripada bubuk lada, dan menyiram kepala seseorang dengan sesuatu yang sangat panas melebihi air yang mendidih. Lalu setelah itu ia hanya mengatakan, "Aku hanya bergurau." Maka hal tersebut sangat berpotensi mengundang kemarahan orang lain. Cara menghindari sifat temperamental. Tidak selamanya marah merupakan sesuatu yang buruk sebagaimana disebutkan sebelumnya. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa marah adalah sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, sifat yang marah cenderung destruktif atau merusak harus dikendalikan dan dihilangkan dengan melakukan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. A. Membaca ta'awudz. Hal ini dilakukan karena ajaran agama menyebutkan bahwa marah adalah hasutan dan perangai setan, sehingga agar tidak berkelanjutan, dianjurkan kepada seseorang yang sudah dihinggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awudz. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. B. Merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. Apabila posisinya lebih tinggi daripada sumber kemarahannya, maka ia bisa meluapkan dan melampiaskan kemarahannya itu, dan hal tersebut tentu saja sangat berbahaya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan agar orang yang sedang marah mengambil posisi yang lebih rendah untuk meredam kemarahannya. C. Diam atau tidak berbicara. Pada saat seseorang sedang marah, maka emosi yang ada dalam dirinya akan meningkat, sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Untuk itu, sebaiknya seseorang yang sedang marah sedapat mungkin berusaha untuk diam, tenang, rileks agar bisa meredamkan emosinya. D. Berwudu. Air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah, serta meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak dan menyakiti orang lain. E. Mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Rasul juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan amarahnya, sebagaimana sabdanya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. B. Membiasakan perilaku pengendalian diri. 1. Definisi pengendalian diri. Pengendalian diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Pengendalian diri identik dengan kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan perilaku seseorang menjadi lebih positif. Pengendalian diri juga berperan untuk menahan tingkah laku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, karena orang lain yang memiliki pengendalian diri yang baik cenderung akan patuh dan mengikuti peraturan yang ada dimanapun ia berada, serta mampu menekan atau menahan tingkah laku yang bersifat impulsif atau sekehendak hatinya. Pengendalian diri akan membuat seseorang mampu menahan reaksi yang bersifat negatif terhadap sesuatu dan mengarahkannya menjadi reaksi yang lebih positif. Semakin tinggi kemampuan pengendalian diri seseorang, maka akan semakin rendah tingkat agresivitasnya terhadap sesuatu, dan begitupun sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah yang kamu sebut dengan orang yang
perkasa atau kuat di antara kamu? Jawab kami, orang yang mampu merobohkan lawannya. Jawab Nabi, bukan itu orang yang perkasa, melainkan seseorang yang mampu menguasai dirinya pada saat ia marah. 2. Implementasi sikap pengendalian diri dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial, interaksi antara satu individu dengan individu yang lain tentu saja akan berjalan baik apabila dilandasi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Sehingga dalam relasi sosial antara satu individu dengan individu lainnya, seorang mukmin harus senantiasa mampu mengembangkan sikap pengendalian diri agar senantiasa tercipta suasana yang nyaman, aman, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Berikut ini adalah cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Seorang mukmin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akhir dari setiap perbuatannya dengan menahan diri sejenak, berpikir sebelum bertindak, menggunakan logika dan akal sehat untuk memikirkan akibat dari setiap tindakannya, akan membuat seorang mukmin terhindar dari perbuatan yang buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kata yang tidak dipikir apakah ia baik atau buruk, sehingga dengan satu kata ini ia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Penerapan sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tergesa-gesa adalah salah satu sifat setan, merupakan sifat gegabah, kurang berpikir, dan hati-hati dalam bertindak. Sifat tergesa-gesa dan kurang sabar akan menghilangkan ketenangan dan kewibawaan seseorang, mendekatkan pada keburukan dan sangat dekat dengan penyesalan. 2. Memperbaiki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan setiap muslim secara rutin adalah memperbanyak zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah salah satu metode untuk meredam konflik dalam jiwa setiap mukmin. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita gemar berzikir, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan jiwa, menambah pahala serta menyejukkan hati yang sedang gundah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 13, surah ke-208, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bugariak hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenteram. 3. Berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu implementasi dari sikap pengendalian diri bagi seorang mukmin adalah dengan cerdas memohon kesabaran, ketabahan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa sanggup menerima dan menghadapi cobaan sesuai dengan kadar kekuatan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menahan amarah dan mengendalikan diri ketika hati sedang bergejolak agar tidak hilang kendali. Adapun lafal dari dos tersebut adalah artinya, ya Allah, ampunilah dosa kami, redamkanlah murka hatiku dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Hikmah dan manfaat perilaku sikap pengendalian diri adalah: 1. Mampu menahan emosi dengan baik. 2. Terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. 3. Terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. 4. Sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Membawa dia